Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 13 September 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini adalah pesta untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus menjadi senter dalam pesta ini. Ya, oleh karena itu mari kita katakan kepada diri kita sendiri, kepada jiwa kita sendiri. Karena kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, saya membaca untuk kita semua. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayatnya yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya, haleluya. Mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita, yaitu pesta untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Karena hanya Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Mari kita nyanyikan lagu ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nyanyikan lagu ini. Down.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan semangat, dengan penuh sukacita karena kita umat pilihan Tuhan. Kita mau berdiri bagi bangsa ini. Khususnya bagi bangsa kita, biarlah Tuhan yang berbelas kasihan untuk memulihkan keadaan bangsa kita. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kita. Biarlah satu nama yang ditinggikan di atas negeri kita, yaitu nama Tuhan kita Yesus. Jadi duta kerajaan
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan untuk kembali duduk. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita nyanyikan pujian kita yang berikutnya. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab janji Tuhan ajaib, janji Tuhan itu yang kita pegang. Kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Salam, sekarang hari Minggu tanggal 13 September 2020, kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami. Kami mohon Roh Kudus boleh menerangi pikiran kami. Roh Kudus boleh menerangi hati kami. Roh Kudus boleh menerangi jiwa kami. Roh Kudus boleh menjamah telinga kami. Sehingga boleh Tuhan hati kami sungguh-sungguh Tuhan dipersiapkan oleh Roh Kudus. Untuk boleh Tuhan ditaburi oleh firman Tuhan. Sehingga iman kami, hati kami semakin kuat, semakin teguh berpegang kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu yang memberitakan. Biarlah Roh Kudus yang boleh menolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai merebut janji Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa merebut janji Tuhan? Caranya adalah sangat sederhana. Jangan kita bermalas-malas. Jangan kita hanya berdiam diri saja. Jangan hanya berpangku tangan saja. Tapi kita harus maju ke medan pertempuran untuk merebut apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Saya percaya saudaraku, kalau kita maju untuk merebut semuanya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita, memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema dalam kelemahan kita menjadi kuat. Dalam kelemahan kita menjadi kuat. Bagaimana bisa orang lemah menjadi kuat? Bukankah orang lemah akan tetap lemah? Dan orang kuat akan kuat. Tapi berbeda pandangan dunia dengan pandangan firman Tuhan. Pandangan firman Tuhan, justru orang yang lemahlah yang menjadi kuat. Coba kita lihat saudaraku, firman Tuhan dalam
2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Saya baca untuk kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus maksudnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, saudaraku, bahwa Paulus bercerita bahwa di dalam dirinya ada duri. Dan dia berdoa sudah beberapa kali kepada Tuhan, memohon supaya duri itu diambil daripadanya. Duri itu adalah gambaran daripada kelemahan di dalam tubuhnya. Ada sesuatu hal yang kita tidak tahu persis, tapi firman Tuhan mencatat bahwa ada kelemahan yang ada di dalam dirinya. Dan dia berdoa dan berdoa memohon supaya itu dicabut. Tapi Tuhan katakan tidak. Nah, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Tuhan sengaja mengizinkan kelemahan itu ada tetap di dalam diri Paulus, di dalam tubuh Paulus, supaya Paulus tidak menjadi angkuh, supaya Paulus tidak menjadi sombong, supaya Paulus tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat lanjut, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayatnya yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jelas sekali, saudaraku, firman Tuhan mencatat kalau kita lemah, maka kita kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang lemah menjadi kuat. Hal itu bisa terjadi, saudaraku, kalau kita tidak menyalahkan Tuhan dalam kelemahan kita itu. Sama dengan Paulus. Paulus tidak marah kepada Tuhan ketika dia tahu ada duri dalam tubuhnya. Dan dia sudah minta kepada Tuhan supaya diambil daripadanya. Tapi Tuhan katakan tidak. Paulus tidak bersungut-sungut. Paulus tidak merengek-rengek jadinya. Tapi dia akhirnya berpikir dan mengambil satu kesimpulan untuk boleh dia bersukacita di dalam kelemahannya itu. Nah, ini luar biasa. Paulus luar biasa. Di ayat yang ke-9 sangat jelas di sana dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bagaimana seorang Paulus,
dia lebih suka bermegah dalam kelemahannya. Yang biasanya orang ketika dia tahu ada kelemahannya, dia mungkin justru berusaha untuk menyembunyikan kelemahannya itu, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tapi Paulus ini berbeda. Semua orang yang bersama-sama dengan dia mungkin tahu bahwa dia memiliki satu kelemahan. Dia tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Dia tidak berusaha untuk menutup-nutupi kelemahannya itu. Tapi justru dalam kelemahan itu dia semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki mungkin secara fisik barangkali, Tuhan memakai luar biasa Paulus dalam pelayanannya. Kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tapi bisa jadi kelemahan kita itu tidak menjadi kekuatan bagi kita. Justru bisa jadi kelemahan kita itu membuat kita semakin lemah. Bisa terjadi hal itu kalau kita berusaha untuk menyembunyikan kelemahan kita. Kita berusaha untuk menyangkali kelemahan kita itu. Kita tidak mau menerima kelemahan kita itu. Karena kelemahan kita itu bahkan kita menjadi benci kepada kelemahan kita itu. Dan kalau orang tahu, kita berusaha untuk membuat dalil-dalil supaya tidak ketahuan kelemahan kita. Kalau sikap kita seperti itu, maka kelemahan kita tidak akan berubah menjadi kekuatan bagi kita. Tapi kalau sikap kita seperti Paulus, kita terbuka terhadap kelemahan kita. Orang lain menyatakan kepada kita mengenai kelemahan kita. Kita bisa terima semuanya itu. Justru kita bahkan bisa bersuka. Kita bermegah di dalam kelemahan kita. Karena kita tahu ketika kita lemah, maka kita menjadi kuat. Kalau kita sadar, saudaraku, mengenai kelemahan kita, maka kita akan bergantung senantiasa dengan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa kuat, saudaraku, justru kita menjadi lemah. Kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa bisa segala-galanya. Justru kita menjadi lemah. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudaraku, Tuhan mencari partnernya. Bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang merasa kuat, tapi justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki kelemahan. Mereka itulah
yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi partnernya, menjadi rasulnya, menjadi nabinya. Sangat berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh dunia, saudara. Dunia mencari orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi Tuhan Yesus, Dia mencari partnernya, mencari murid-muridnya, orang-orang yang biasa. Dan kita tahu bahwa ke-12 murid-muridnya adalah orang-orang yang biasa. Mereka tidak berpendidikan tinggi. Mereka kebanyakan orang-orang yang tidak dipandang, tidak orang yang terpandang. Orang memandang mereka mungkin sebelah mata. Tetapi orang-orang yang lemah seperti itu, orang-orang yang menyadari kelemahannya, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan pakai mereka dengan dahsyat. Tuhan melimpahi roh-Nya kepada mereka, sehingga ketika mereka melayani, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Oh, haleluya, haleluya. Kita lihat, saudaraku, bahwa orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli di dalam kitab, ada yang disebut ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang yang berpendidikan. Pengetahuan mereka mengenai Taurat luar biasa. Tapi Tuhan tidak memilih mereka. Tapi justru Tuhan memilih orang-orang yang biasa-biasa saja. Itu menunjukkan, saudaraku, bahwa Tuhan kita tidak pernah terkesan dengan kekuatan seseorang. Tuhan tidak pernah terkesan dengan kepintaran, kecerdasan seseorang. Tapi Tuhan justru terkesan dengan kesadaran seseorang siapa dirinya, bahwa dirinya memiliki kelemahan-kelemahan, dan dia menyadari kelemahannya itu. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, supaya dia melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang itu. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-9. Lukas 18 ayatnya yang ke-9. Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita. Ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat yang ke-10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Pemungut cukai di Israel identik dengan orang berdosa. Ya. Ayatnya yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sangat jelas, saudaraku, di dalam ayat ini, bahwa orang yang menyadari kesalahannya, orang yang menyadari kelemahannya, orang yang menyadari dosanya, dia merasa tidak layak. Justru orang-orang seperti ini yang dipakai Tuhan. Tapi orang-orang yang hebat, orang-orang Farisi yang tadi, dia merasa sudah hebat, melakukan semua hukum Taurat. Dikatakan dia tidak berbuat dosa. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai katanya. Dia katakan dia berpuasa 2 kali seminggu. Ini hebat secara rohani, memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Luar biasa apa yang dilakukannya, tidak ada yang salah. Semua yang dilakukannya itu adalah luar biasa secara rohani. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Tapi pemungut cukai itu, dia tertemplak. Dia merasa dia jauh daripada orang-orang yang rohani itu. Dia merasa imannya sangat kecil karena dia merasa orang berdosa. Dia merasa tidak layak untuk berdoa saja kepada Tuhan, untuk menengadah ke langit. Dia tidak berani karena dia merasa kotor. Merasa dia tidak layak karena dia banyak mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dia hanya bisa berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia menyadari dirinya, dia menyadari kelemahannya sebagai orang berdosa. Tapi dia dipakai oleh Tuhan. Orang seperti ini dipilih oleh Tuhan, sehingga dia menjadi kuat di dalam kelemahannya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak pelemahan-pelemahan terjadi. Secara ekonomi hampir di semua negara terjadi pelemahan-pelemahan. Pertumbuhan ekonomi terjadi pelemahan-pelemahan.
Ada banyak negara yang saat ini terancam jurang resesi ekonomi. Hal itu nanti bisa terdampak kepada perusahaan-perusahaan. Dan akibatnya juga nanti kepada karyawan dan keluarga-keluarga. Bisa merasakan pelemahan-pelemahan itu. Jadi kelemahan bisa terjadi bukan hanya secara rohani saja. Tapi bisa juga kita mengalami kelemahan secara lahiriah. Bisa secara ekonomi, bisa juga secara fisik. Mengalami mungkin sakit, keterbatasan, kesehatan. Itu adalah bagian daripada kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi di zaman ini. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam generasi kita. Tapi kalau kita sadari, saudaraku, kita saat ini sedang mengalami kelemahan secara ekonomi. Contohnya, keluarga kita mengalami kelemahan secara ekonomi. Mungkin usaha kita, pekerjaan kita, perusahaan kita. Kalau kita sadari semuanya itu, sekali lagi, jangan pernah kita bersungut-sungut. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita menggerutu, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi baiklah kita bersikap seperti Paulus. Kita justru lebih suka bermegah karena kelemahan kita itu. Karena kalau kita menyadarinya, maka Tuhan akan melimpahi kekuatannya kepada kita. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rendah hati, yang menyadari siapa dirinya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saudaraku, ada sesuatu duri dalam diri kita, dalam tubuh kita. Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan itu ada di dalam diri kita. Sama seperti Yakub ketika dia bergulat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Semalam-malaman bergumul dengan Tuhan. Yakub menang. Dan Yakub memohon terus supaya dia diberkati. Dan Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 25, Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok. Kejadian 32 ayat yang ke-25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Tuhan izinkan terjadi pangkal paha Yakub terpelecok
Sehingga ketika dia berjalan airnya tidak lagi sempurna. Sudah menjadi pincang karena pangkal pahanya terpelecok. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan kelemahan itu ada di dalam diri Yakub supaya dia bergantung penuh kepada Tuhan. Tapi apakah Yakub menyalahkan Tuhan? Tidak. Apakah dia bersungut-sungut, menggerutu dia, marah? Tidak. Dia tetap berjalan. Dia tetap berjalan walaupun tidak sempurna lagi. Dia berjalan dengan pincang. Tapi dia tetap jalani. Dia bersyukur karena dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudaraku, Yakub orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan sengaja mengizinkan ada kelemahan di dalam tubuhnya. Kalau kita fokus melihat kelemahan kita, maka yang terjadi, kita akan semakin bertambah lemah. Tapi kalau kita melihat fokus kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita menjadi kuat. Kelemahan kita menjadi kekuatan bagi kita. Karena kita bergantung penuh kepada Tuhan. Disitulah terletak kekuatan Yakub. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat saudaraku di dalam Alkitab, ada banyak contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka adalah bukan orang-orang yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan. Tapi Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Kita tahu bagaimana Musa. Musa memiliki kelemahan-kelemahan. Dia tidak fasih untuk berbicara. Berbeda dengan abangnya Harun. Harun fasih dalam berbicara di depan umum. Tapi Musa beda. Dia tidak begitu fasih. Tapi Tuhan memakai Musa. Tuhan memilih Musa. Mungkin juga Musa memiliki emosional yang agak sulit dikendalikan. Ketika dia melihat ada orang Israel dengan orang Mesir berkelahi, dia langsung emosi. Langsung dia membunuh orang Mesir itu. Dan berikutnya ketika kita melihat bagaimana Musa ketika dia turun dari gunung dengan membawa 10 hukum Tuhan. Dan dia mendengar ada riuh suara yang luar biasa. Dan akhirnya dia tahu bahwa orang-orang Israel sudah melenceng. Mereka sudah membuat patung untuk mereka sembah. Dia langsung emosinya luar biasa. Dia pecahkan hukum Tuhan itu. Dia pecahkan sehingga berantakan yang sudah ditulis oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Mungkin itu adalah bagian daripada emosional yang tidak bisa dikontrol pada saat itu.
Dan ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk mengeluarkan air dari batu, Tuhan katakan supaya berbicara, berkata-kata. Tapi Musa, dia pakai tongkatnya, dia pukul batu itu. Mungkin itu bagian daripada emosional. Dia memiliki kelemahan-kelemahan, saudaraku. Walaupun dia hamba Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Musa orang hebat. Ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan melalui dia. Tapi dia memiliki kelemahan. Tapi justru dengan kelemahan-kelemahannya itu, dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Tuhan mengubahkan semuanya itu, saudaraku. Kelemahannya itu diubahkan semua menjadi orang yang lembut hati. Tuhan bisa lakukan itu. Asal kita menyadari kelemahan kita. Dan kita lihat lagi, kita di dalam Alkitab ada Gideon. Gideon ini memiliki kelemahan. Dia kurang percaya diri. Tapi Tuhan memakai orang yang seperti ini. Orang yang kurang percaya diri, orang yang minder. Tuhan memakai orang-orang seperti ini. Dia menyadari kelemahannya. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan memilih Gideon untuk memimpin orang Israel berperang melawan kerajaan Midian. Dia membawa pasukan, ada 32.000 pasukan. Tapi Tuhan katakan terlalu banyak 32. Disortir semua, disuruh pulang. Hanya sisa 300 orang. Sementara tentara Midian jumlahnya begitu banyak, ada 135.000 orang. Sisa tentara Gideon hanya 300 orang. Bagaimana bisa 300 orang melawan 135.000 orang? Tuhan mau menunjukkan kepada Gideon bahwa bukan karena kuatnya, bahwa bukan karena kehebatan, peralatan perang yang canggih dan luar biasa. Tapi kemenangan kita adalah kalau kita bergantung kepada Tuhan. Dan kita tahu akhirnya 300 tentara Gideon bisa mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Secara jumlah tentara Gideon sangat lemah. Secara jumlah mungkin peralatan tempur Gideon sangat lemah. Tapi justru dalam kelemahan itu dia menjerit kepada Tuhan. Dia menjerit kepada Tuhan. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Dan Tuhan menolong Gideon. Dan dia memperoleh kemenangan luar biasa. Dan kita tahu Abraham sangat dikenal oleh semua orang di muka bumi. Nabi besar, bapak orang yang beriman. Apakah dia punya kelemahan? Dia punya kelemahan, saudaraku. Kelemahannya adalah dia begitu takut. Takut.
Karena ketakutannya itulah dia berkata kepada istrinya bahwa dia bukan istrinya, dia adalah saudaranya. Dia memiliki kelemahan. Tapi dalam kelemahan itu, dia menyadari Tuhan memakai Abraham menjadi bapa semua orang beriman di muka bumi. Kita tahu Daud, raja yang terkenal di Israel. Dia memiliki kelemahan, terutama keinginan seksualnya yang luar biasa, sehingga dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tapi ketika dia menyadari kelemahannya, dia menyadari dosanya, dia datang kepada Tuhan, dia mengakui semuanya. Dia tidak menutup-nutupi. Dia tidak membuat dalil-dalil. Tapi dia telanjangi dirinya di hadapan rakyatnya, semua pembesar-pembesarnya. Nah, inilah Daud. Tapi justru di dalam kelemahan itulah akhirnya dia semakin bergantung kepada Tuhan. Dan walaupun dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, tapi karena dia menyadari dosanya, dia menyadari kelemahannya, dia mengakuinya kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikannya. Dia tidak menyangkalnya. Apa yang terjadi? Daud menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daud menjadi orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Daud yang dimana Tuhan hatinya Tuhan sangat dekat dengan Daud. Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Daud sangat dikenan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin seorang pezina dikenan oleh Tuhan, menjadi anak kesayangannya? Nah, itulah di dalam kelemahan kita menjadi kuat. Di dalam kelemahan Daud menjadi kuat. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia menjadi anak kesayangan Tuhan. Luar biasa. Demikian juga kita, saudaraku. Ketika kita saat-saat ini menyadari siapa diri kita. Mungkin kita merasa tidak layak. Karena kelemahan-kelemahan kita, karena dosa-dosa kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang-orang yang kuat. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang memiliki kelemahan-kelemahan, tapi dia justru menyangkalnya,
Justru dia membela dirinya. Orang seperti ini akan menjadi lemah. Dia merasa hebat, merasa kuat. Orang seperti ini adalah orang yang lemah. Jadi saudara-saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang, mungkin juga saudara mengalaminya. Ada kelemahan-kelemahan di dalam dirimu. Mungkin secara fisik. Ada keterbatasan secara fisik karena sakit. Tapi jangan fokus kepada masalah itu. Jangan fokus kepada kelemahanmu itu. Jangan fokus kepada sakit penyakitmu itu. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena di dalam kelemahanmu itu, engkau tidak bisa berbuat banyak. Justru, itulah kesempatan untuk engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita respon firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Apakah engkau menyadari ada kelemahan di dalam hidupmu? Mungkin ada sifat pemarah di dalam hidup. Mungkin engkau merasa ada sifat seperti Gideon, rendah diri, tidak percaya diri. Mungkin seperti Musa, engkau punya kelemahan, tidak pintar, tidak fasih dalam berbicara. Mungkin engkau seperti Petrus yang meledak-ledak, emosional yang luar biasa. Yang mudah berubah prinsipnya. Mungkin barangkali seperti Daud, banyak melakukan dosa. Mungkin itu dosa perselingkuhan, perzinahan. Mungkin ada dosa narkoba. Minuman-minuman keras. Dan lain-lain. Kalau engkau menyadari semuanya kelemahan-kelemahanmu itu, dan engkau mau berbalik kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Akui semua kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Jangan engkau pernah menyangkal semuanya itu. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, terima saja. Katakan iya. Saya percaya, kalau engkau bersikap seperti itu, maka Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Kelemahan-kelemahanmu itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi kekuatan. Kekuatan yang dahsyat. Karena engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya.
Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Oh haleluya Jesus. Kita mau menutup ibadah kita. Oh Jesus. Kalau engkau sudah menyadari semua kelemahan-kelemahanmu dalam hidupmu, dan engkau mau diperbaharui oleh Tuhan, dan engkau mau berubah, datang kepada Tuhan dengan satu komitmen yang kuat. Datang kepada Tuhan dengan komitmen yang kuat. Bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan dalam kelemahanku. Limpahi aku Tuhan dengan kekuatan-Mu. Sehingga aku menjadi kuat. Oh haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Tuhan membuat apa yang engkau kerjakan berhasil. Tuhan menjagai keluar masukmu. Dijauhkan daripada kecelakaan dan mencelakakan orang lain. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Dan kami terus perkatakan, deklarasikan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Yesus kiranya menyelimuti kami. Selama 1 minggu ini ke depan, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.